Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, jamaah salat Jum'ah yang kami muliakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang taat dan rajin beribadah, sampai-sampai ia membangun sebuah tempat peribadatan untuk beribadah, zikir, taqarrub dan salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika datanglah seorang ibu tua yang sedang mencari dan merindukan anaknya, dan sesampainya di sebuah tempat ibadah yang selalu sang anak itu berada di dalamnya, sang ibu pun memanggil anaknya. Ternyata ketika itu kondisi sang anak sedang dalam keadaan melaksanakan salat. Sang ibu tidak tahu kalau anaknya sedang melaksanakan salat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih, fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli faqalat ya Juraid. Maka ketika itu Juraid pun berkata, wahai Rabbku, ummi wa salati, apakah aku batalkan salatku untuk menjawab panggilan ibuku, ataukah aku melanjutkan salatku? Fakhtara salatahu fa aqbala ala salatih fansarafat. Maka akhirnya dia pun memilih salatnya dan melanjutkan salatnya, namun ibunya telah pulang. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraij. Tatkala keesokan harinya ibunya datang lagi, lalu ia memanggil anaknya, wahai Juraij. Faqala fi nafsihi, maka Juraij pun mengatakan dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa salati. Lalu dia pun menanyakan di dalam hatinya, wahai Rabbku, apa yang harus aku lakukan? Dalam hatinya dia bertanya, apakah aku batalkan solatku untuk memenuhi panggilan ibuku, ataukah aku melanjutkan solatku? Fakhtara salatah. Kemudian dia pun memilih solatnya, faqbala ala salatih. Dia melanjutkan solatnya, fansarafat. Namun ibunya telah kembali pulang. Falamma kana minal ghad. Kemudian yang ketiga kalinya datanglah ibunya kembali, sedangkan dia pun sedang dalam kondisi melaksanakan salat. Lalu ibunya memanggil, ya Juraid,
Faqala ay rabbi ummi wa salati. Maka Juraid ketika itu pun dalam keadaan bingung dan dia berdoa, apakah saya melanjutkan solatku atau memenuhi panggilan ibuku? Maka dia pun tetap melanjutkan solatnya. Faqalat Allahumma inna hadha Juraid, dalam sebuah riwayat syarah Fathul Bari. Kemudian ibunya pun marah dan berdoa, ya Allah, inna hadha Juraid, ya Allah sesungguhnya Juraid ini anakku, wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimani, akan tetapi dia mengabaikan panggilanku. Allahumma, maka lantas ibunya mendoakan, fala tumithu hatta turyahal mumisat. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Juraid sampai dia diperlihatkan kepada wanita-wanita pezina. Fadzakara Banu Israil ibadata Juraid. Maka akhirnya orang-orang Bani Israel mengetahui cerita tentang si Juraid, yang bagaimana dengan ketaatannya, kerajinannya dia di dalam beribadah, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada diri mereka terdapat yaitu iri ataupun hasad kepada Juraid, dan di antara mereka ada seorang wanita yang pezina yang sangat cantik, bahkan disebut dalam sebuah riwayat tentang kecantikannya karena kecantikan yang sangat luar biasa. Faqalat baghiyu minhum in syi'tum la aftinannah. Maka wanita tersebut menawarkan, aku akan menggoda yaitu Juraid, ahli ibadah untuk kalian. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, setelah itu wanita itu pun menuju tempat ibadah si Juraid, dan dia berusaha dengan segala cara untuk menggoda si Juraid. Akan tetapi si Juraid dalam keadaan tetap menundukkan pandangannya, bahkan dia tidak menengok sedikit pun kepada wanita tersebut. Fa amkanat nafsaha min ra'in kana ya'wi ghanamah. Sampai akhirnya wanita itu putus asa karena tidak berhasil menggoda Juraid, dan ia pun datang kepada seseorang pengembala kambing yang kebiasaannya itu bernaung di sekitar tempat ibadah si Juraid. Fa amkanathu min nafsiha. Kemudian wanita tersebut menggodanya dan membiarkannya untuk menzinahinya. Fa waqa'a 'alaiha ar-ra'i. Maka dia pun digauli oleh pengembala kambing tersebut. Waktu terus berlalu dan hari terus berganti. Fahamalat fawaladat gulama. Akhirnya wanita tersebut hamil, dan tatkala dia melahirkan anak tersebut, faqila laha ma hadza. Lalu ditanyakanlah kepada orang-orang ketika itu, anak siapakah ini? Maka wanita tersebut mengatakan, qalat min sahibi hadzal dair min Juraid. Dia ini adalah anak dari hasil jina, yaitu dengan Juraid. Fa'atauhu fakasaru saum'atahu wa anzaru. Setelah mendengar kejadian itu, orang-orang pun ramai mendatangi tempat ibadah tersebut. Mereka datang kepada si Juraid, kemudian mereka mengeluarkan Juraid dari tempat ibadahnya. Fa'akbalu yahdimuna dairah wa darabuh. Kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya tersebut dan memukuli si Juraid. Faqala, maka Juraid pun tersentak, kaget, berkata, ma sya'nukum. Kemudian dia mengatakan, apa yang kalian lakukan? Qalu innaka zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Maka orang-orang berkata, kau telah berzina dengan seorang wanita pezina hingga dia melahirkan seorang anak. Faqala aina as-sabi. Maka si Juraid berkata, mana bayinya, mana anak itu? Kemudian faja'u bihi, lalu mereka pun mendatangkan bayi tersebut. Faqala da'uni hatta usalli. Lalu Juraid pun berkata dengan tenang, biarkanlah aku hingga aku melaksanakan solat sejenak. Fasalla, maka dia pun berwudu dan melaksanakan solatnya. Thumma atal gulam. Setelah itu, setelah dia melakukan solat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun datang kepada anak kecil tersebut. Kemudian fata'anahu bi asba'ihi, kemudian dia pun menyentuh dan menempelkan dengan menggunakan jarinya ke perut si anak kecil tersebut. Faqala billahi ya gulam man abuk. Kemudian si Juraid pun berkata, wahai anak, siapakah ayahmu? Faqala ra'il ghanam. Maka anak tersebut pun berkata, ayahku adalah sang pengembala kambing. Maka orang-orang pun terkejut
ketika bayi ini bisa berbicara dan mereka sadar. Fa'aqbalu ala Juraijin yuqabbilunah. Mereka pun akhirnya lantas berbondong-bondong datang kepada Juraid dan menciumnya. Qalu nabni ma hadamna min daydika bizzahabi wal fiddah. Mereka pun akhirnya menyesal. Mereka berkata, wahai Juraid, kami akan bangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas dan perak. Kan tapi dia mengatakan, la, jangan. Walakin aiduhu turaban kama kan. Tapi bangunkanlah seperti sedia kala, sebagaimana disebutkan di dalam Fathul Bari dan Umdatul Qari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah sahih tersebut memberikan pada kita sebuah faedah pelajaran yang penting. Kisah Juraid, sang ahli ibadah, seorang yang saleh dari kalangan Bani Israel yang telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut terjadi mungkin karena ketidaktahuannya. Nabi menyifati Juraid adalah sang ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah, akan tetapi karena ilmunya yang belum sampai. Oleh sebab itulah tatkala dipanggil oleh ibunya, dia pun enggan untuk menjawabnya. Maka di sini para ulama hadirin mengatakan bahwa dalam kondisi sebagaimana si Juraid ini, seharusnya dia membatalkan solatnya. Karena solat yang sedang dilakukan adalah solat sunnah, hendaknya ia bersegera menuju panggilan ibunya. Adapun tatkala solat tersebut adalah solat wajib, maka hendaknya dia bersegera menyelesaikan solatnya, lalu kemudian barulah dia menyambut panggilan ibunya. Disinilah hadirin yang menjadi pembeda antara orang yang berilmu, antara orang yang beribadah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Oleh karenanya di sini ada pesan yang sangat penting bahwa setiap muslim hendaknya menuntut ilmu agama. Wajib hukumnya menuntut ilmu agama sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena dengan ilmu akan mendatangkan iman, iman akan mendatangkan amal soleh, dan amal soleh tersebutlah yang akan menghiasi akhlak mulia dan pahala yang kita dapatkan. Hadirin, dari faedah kisah tersebut juga menunjukkan wajib kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu kita. Bakti pada orang tua adalah amalan yang wajib, termasuk di antaranya adalah memenuhi panggilan ibu. Sedangkan solat sunnah hukumnya adalah sunnah, artinya berada di bawah bakti pada orang tua. Berbakti pada salah satu orang tua adalah merupakan akhlak mulia. Lebih-lebih Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Nabi SAW, amalan apakah yang paling disukai Allah?" Nabi SAW mengatakan berbakti kepada orang tua. Begitu pula Nabi SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang aku lebih berhak untuk berbuat baik kepadanya? Nabi pun menjawab 3 kali, ibumu, kemudian bapakmu, ayahmu. Oleh sebab itu hadirin, ini menunjukkan tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada orang tua merupakan sebab dimasukkan kita ke dalam surga. Di antara faedah juga hadirin dari kisah tersebut adalah seorang anak harusnya berhati-hati dengan kemarahan orang tua. Karena jika sampai orang tua marah dan orang tua mendoakan kejelekan baginya, maka itu adalah doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunya Juraid ketika itu kita lihat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si Juraid dengan doa dalam rangka memberi pelajaran kepada si Juraid. Dia tidak berdoa dengan berlebihan, dia tidak berdoa untuk binasa, untuk anaknya supaya melakukan perbuatan zina, tidak, akan tapi dia hanya berdoa, fala tumithu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraid sampai dia melihat wajah-wajah bezina. Inilah bukti doa jelek dari ibu itu bisa terkabul. Kemudian hadirin, ini memberikan pesan penting juga bahwa orang tua hendaknya bersabar dan berhati-hati dikala emosi mulai naik. Karena anak-anaknya yang aktif atau yang susah diatur, hendaknya orang tua mendoakan kebaikan kepadanya. Kemudian hadirin, dari kisah sahih ini juga menjelaskan tentang adanya karomah.
karomah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah si Juraid, orang yang soleh, dia sibuk beribadah, Allah memberikan kepadanya karomah. Sehingga apa hadirin, sang bayi yang masih dalam buayan itu bisa berbicara. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah memberikan kepada seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ada karomah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ritual-ritual ibadah, bukan karomah dicari dengan zikir-zikir tertentu, bukan, akan tapi itu dengan ketaatan, sebagaimana para ulama mengatakan annal karamah luzumul istiqamah. Karomah itu bisa didapat dengan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya seseorang selalu waspada, jangan sampai terjebak di dalam kesyirikan atau praktik-praktik yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, sesungguhnya di dalam kisah Juraid ini juga terdapat faedah besar yang kita dapatkan pula, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat kondisi-kondisi saat kita sedang lapang, niscaya Allah pun akan mengenal kita tatkala dalam kondisi-kondisi sulit. Dialah Juraid. Tatkala dia senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi genting atau sulit, maka Allah pun menolongnya, dia menolong dengan memberi karomah padanya. Dan lihatlah si Juraid, tatkala menghadapi permasalahan, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, da'uni hatta usalli, biarkanlah aku untuk melakukan solat sejenak. Itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jika kita menghadapi sesuatu yang sulit, jika kita menghadapi suatu permasalahan yang berat, maka hal pertama sekali yang kita lakukan adalah mengeluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, kana Nabi SAW idza hazabah amrun shalla. Nabi jika menghadapi suatu permasalahan dan dia dalam keadaan gelisah, maka beliau segera untuk solat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita dapatkan pula, hendaknya seseorang dari kisah tersebut yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada seorang hamba dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah pun akan mencukupkan keperluannya. Siapa yang menyangka si Juraid dituduh berzina, kemudian ternyata yang datang anak yang membelanya adalah anak kecil yang masih dalam gendongan, bisa berbicara, dan ini menjadi pembela baginya. Tidak ada yang menyangka demikian. Inilah karomah atas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang kita dapatkan pula, yaitu hadirin, si Juraid dalam kondisi sendiri, dia tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang datang adalah wanita yang disebutkan dalam sebuah riwayat, wanita yang menjadi ukuran kecantikan semua wanita di zaman itu. Bayangkan bagaimana kondisi pada saat itu, kesempatan yang ada di hadapannya. Namun apa yang dilakukan oleh Juraid? Dia menundukkan pandangan, kemudian dia bersegera untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini juga hadirin, Juraid menunjukkan sikap yang benar. Ketika seseorang dalam keadaan kebenaran, maka janganlah takut, janganlah khawatir. Qulil haqqi walau murra. Kita katakan kebenaran walaupun itu pahit, maka Allah pun akan datangkan pertolongan kepada kita. Kemudian juga hadirin, dari kisah tersebut zuhudnya si Juraid, karena ketika dia mendapatkan fitnah yang terbesar, dituduh zina, bahkan tempat ibadahnya dihancurkan, namun ia tidak meminta ibadah dibangun seperti
yaitu emas dan perak, tetapi dia menginginkan seperti sedia kala. Inilah hadirin, ketika musibah juga datang pada orang, ia ingat, ia sadar dan ia mengakui kesalahannya. Kemudian dia introspeksi dan bermuhasabah, kemudian kembali kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang singkat ini, semua kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada ilmu dan amal kita sehingga kita bisa istiqamah di jalan Allah yang benar ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.